Ya, jadi intinya adalah Bapak Ibu dalam games ini bagaimana dengan masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga sama ya. Sekarang kan sudah ada buku, ada kan buku-buku dengan orang tua. Nggak ada Bu, tapi kami sudah yang games dalam Disgen tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, bentar ya Bu, Ibu dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Bapak Ibu. Ya, punten Bapak Ibu, dengan saya untuk saling berbagi saja ya, gitu ya. Jadi pelatihan pada masyarakat ini, mari kita sama-sama sharing mengenai bagaimana sih pemanfaatan dari game edukatif namanya ada Disgen, gitu ya, untuk meningkatkan sikap kolaboratif siswa. Bapak Ibu ada yang pernah dengar sebelumnya aplikasi games Disgen ini? Belum. Tapi terbiasa ya kalau di sini kayaknya ya, untuk menggunakan game-game di pembelajaran ya. Mana ada. Kalau Disgen itu apa? Itu yang belum tahu ya. Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di dalam pembelajaran sekarang, games dalam edukasi ini cukup penting, terutama untuk membuat siswa semakin termotivasi ketika belajar. Ya. Dan kalau kita lihat ya, kalau ini berdasarkan teorinya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena kita itu kan sekarang ada di abad 21, ya, di tahun 2023 itu kan di abad 21. Nah, ini ada beberapa hal dalam pendidikan. Yang pertama itu mengenai bagaimana achieve of holistic gitu ya, dan transfer information. Jadi bagaimana kalau kita itu mengajarkan memang ada transfer pengetahuan, dan ini sudah biasa sekali kita lakukan Bapak Ibu ya. Mau dari A sampai Z kita selalu setiap hari itu kan sharing dengan siswa kan pasti transfer pengetahuan ya. Nah, yang kedua ini merupakan bagaimana kurikulum dan juga asesmennya gitu ya. Jadi bagaimana kurikulum, kemudian asesmennya, dan setelah itu bagaimana juga fisikalnya ya. Jadi kita tuh ketika mengajar juga melibatkan fisiknya gitu ya. Kan apa ini dia, dan setiap kali kita mengajar kan pasti bukan cuma kognitif saja, tetapi juga adaptif dan juga psikologi. Nah, kemudian berikutnya ini kemudian ada juga mengenai bagaimana innovation dan juga ada leadership dan juga culture ya. Nah, yang kedua ini sama ya, kan Bapak Ibu pasti sudah menginovasi, inovasi terbaru. Bahkan tadi ketika pembukaan kan selalu Bapak Ibu sudah punya karya gitu ya, buku arkeologi dan yang lainnya. Kan itu merupakan inovasi juga dalam belajar. Kemudian bagaimana juga pengajar itu harus juga mengajarkan anak-anak untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri gitu ya, dan di kelas. Kemudian terutama Bapak Ibu yang menarik juga di abad 21 ini ada gamification dan education gitu ya. Jadi ada kalanya kita menerapkan games, permainan di dalam pembelajaran gitu ya. Nah, ini yang coba kita sharing di hari ini. Sebelum melangkah ke lebih lanjut, saya akan mencontohkan dulu mungkin ya, supaya kita seru gitu ya. Biasanya kalau udah main game itu lebih seru gitu ya. Ini tuh kita tidak usah mendownload Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja namanya games dari Disgen. Ini gratis. Jadi di sini memang ada yang gratis, ada yang berbayar.
Nah, ini hah? Ada? Oh, kenapa ya? Belum coba. Belum. Sudah ternyata ya, Bapak Ibu ya. Nah ini ada 4 nih yang gratis ya. Jadi ada dunia suku, kebinekaan global, kita bineka dan juga internasional. Ini sebenarnya sangat selaras sekali dengan kurikulum Merdeka. Jadi dengan alur Merdeka sangat selaras ya. Misalnya kan kalau di dalam alur Merdeka yang sekarang harus kita terapkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu kan ada yang kebinekaan global, kebinekaan untuk di Indonesia ya. Kemudian yang terakhir adalah sekolah damai kan. Nah ini salah satu games untuk yang kebinekaan global. Misalnya ini gitu. Kita mulai ya. Dunia yang berwarna. Jadi intinya adalah Bapak Ibu dalam games ini bagaimana ketika di dunia yang global ini ternyata kita tidak bisa hidup sendiri, dan hidup sendiri bukan hanya diisi oleh orang Garut gitu ya, tapi bisa jadi nanti di Garut itu akan banyak warga negara asing, mungkin orang Korea ada jadi tetangga kita gitu ya. Kita harus siap ini gitu, apalagi anak didik kita gitu ya. Sekarang ini kita sudah merasakan kan ya bahwa tetangga Bapak Ibu ternyata bukan orang dari Bali tapi masih Indonesia, misalnya orang Jawa Tengah atau orang Papua gitu ya. Nah nanti nih anak-anak kita setelah dewasa itu mereka memang sudah harus siap, dan kita harus mempersiapkan mereka untuk tadi bertetangga dengan orang Korea, dengan orang Cina, dengan orang Amerika. Kemudian games ini membantu menyadarkan itu gitu ya. Coba kita lihat di sini ada gambar kan Bapak Ibu ya. Ini gambar ini kan terlihat mukanya ya, muka dan juga pakaiannya. Itu kira-kira kita tebak mereka berasal dari negara mana ya. Jadi nanti kalau misalnya benar bisa lanjut ke tahap berikutnya, kalau salah dan dia start ya. Nah Bapak yang pertama nih, menurut Bapak Ibu orang ini dari negara mana? Apakah dari Argentina, Brazil, Amerika ya, Greenland, Kanada, United States atau Meksiko, atau dia orang Afrika gitu ya, di benua Afrika, atau dia orang Eropa, orang Jerman atau orang Spanyol, atau dia orang Rusia, atau cuma sini ada dia orang Arab gitu ya, dan benua Asia ya, atau dia orang India menurut Bapak Ibu nih, atau orang Cina, Filipina, Indonesia atau Australia, orang apa? Argentina. Kita coba ya. Argentina. Salah. Rusia. Salah bukan. Pas. Tuh. Kira-kira nih. Kulit itu nggak putih-putih amat. Filipina. Coba ya. Oh betul.
India. Oke, kita coba India itu mana lagi? Kayaknya bener ya, tapi ini warna kulitnya Afrika. Ini Indonesia. Oh, Indonesia. Samian sama ibu ya. Nah, ini nih. Ini kira-kira mau mana nih? Tulisnya Bobby. Amerika. Amerika. Bukan. Kanada. Kanada, bukan. Brazil. Oh, bukan. Katanya mana? Sanes. Argentina. Sanes, Meksiko. Jerman. Saya Jerman ya. Australia. Coba ya. Rusia. Oh, itu Greenland. Ini selain harus lulus, ini juga ya harus kupas juga soalnya. Selamat Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh ya. Nanti kita akan bermain lagi Bapak Ibu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah bermain? Oh, senang. Ada senangnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu saja senang, gimana dengan anak-anak kita? Oke, sama Bapak Ibu ya. Jadi ternyata itu kalau kita mengelolanya dengan ada games, bisa jadi pakai laptop atau mungkin yang sederhana gitu ya. Ada games-games itu gitu ya. Atau seperti yang Bapak Ibu biasa menari gitu ya di atas menara misalnya ya. Nah ya, tapi pakai games mungkin akan lebih menarik gitu. Sehingga karena sudah senang, jadi belajarnya juga senang. Karena belajarnya senang, jadi ilmunya biasanya kalau kita senang kan lebih terserap ya. Nah itu yang ingin ditekankan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari teorinya Bapak Ibu ya, ini si laptopnya juga mengerti ya kalau masa teori lama gitu ya. Ya udah bosan kalau teori gue ya. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa tanda di pendidikan ABA 21 yang Bapak Ibu bahkan sudah hafal ya, 4C gitu ya cirinya ya. Apa saja sih di pendidikan ABA 21 itu 4C kan? Critical thinking, terus kolaboratif, komunikatif, kreatif, betul ya. Nah, ada beberapa lagi tandanya Bapak Ibu ya, di antaranya di sini ada ditandai dengan kemajuan gitu ya di bidang teknologi dan informasi sehingga kita bisa memanfaatkan. Jadi memang pendidikan dalam dia berusaha itu selalu ada impact, selalu ada pemanfaatan gitu ya dari teknologi informasi dan komunikasi. Entah itu kita pakai LCD gitu ya. Lihat Bapak Ibu di sini juga sering gitu ya. Entah itu menayangkan YouTube gitu kan ya. Nah, jadi selalu kita libatkan tuh si pemanfaatan teknologi gitu ya. Kemudian ada menuntut penyesuaian dunia pendidikan terhadap kebutuhan kehidupan masa kini. Karena tadi ternyata kebutuhan kita sekarang dan juga mereka di masa yang akan datang itu berbeda. Sama seperti halnya ketika kita dulu kan nggak pernah protes Bapak Ibu ya. Kenapa sih waktu kita SD mah perasaannya berbeda ya dengan sekarang kan? Kita waktu SD apa? Kan benar-benar didikte gitu ya. Terus selalu begini kan, selalu klasikal gitu ya. Coba kalau sekarang ya, kurikulum 2013 atau itu belum merdeka, kan juga itu lah dituntut bukan cuma
kemudian kenapa akhirnya kita selalu diminta untuk ketika belajar itu dikelompok-kelompokkan gitu kan ya, karena yang kita sudah rasakan sendiri lah WPB ya dalam dunia kerja. Ternyata kalau misalnya cuma sekedar belajar cerdas doang gak cukup ternyata ya. Yang paling lebih dihormati gitu ya, lebih dibutuhkan di SD ternyata orang-orang yang tadi bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, bisa mengabari kalau nggak bisa gitu ya, kalau lagi ada halangan, bisa bekerja sama dalam tim, kalau dikasih tugas itu mau gitu ya, terus bisa bekerja sama. Nah itu yang paling penting, sehingga pendidikan sekarang ini harus disesuaikan dengan kebutuhan juga yang ini. Kemudian ada 4 hal yang peraturan penting dalam pembelajaran di abad 21 ya. Yang pertama adalah, ini menurut Jennifer Rita yang pertama adalah instruction should be student center gitu ya. Jadi memang kalau dulu kita karena dulu CBSA itu ya lebih banyak itu kan gurunya yang ngajarin ya. Kalau sekarang kita benar-benar murid gitu ya yang menjadi center utama, perhatian utama gitu ya. Kenapa? Karena beda tadi, kalau dulu kita cuman nggak punya buku pakai gitu ya, info itu benar-benar hanya berasal dari guru. Sekarang ini kan berbeda ya. Education should be collaborative, learning should have context, and school should be integrated with society gitu ya. Karena mereka itu udah nggak butuh, orang mereka mah sudah punya di googling apa sih yang nggak ada ya dia. Kemudian bukan cuma di googling gitu ya, apa kan bu kan di sekolah itu nggak ada wifi gitu ya, maksudnya mereka tidak kita izinkan untuk pakai handphone. Tapi mereka itu punya akses itu gitu ya, di pojok-pojok itu kan banyak tuh gitu ya, buku-buku paket, buku-buku bacaan pendukung gitu ya. Jadi banyak sekali sumber belajar mereka gitu ya. Jadi memang yang harus diutamakan adalah student center itu. Kemudian yang kedua di sini ada should be kolaboratif, karena tadi ya, karena mereka yang kita butuhkan setelah dewasa pun kita sudah menyadari gitu ya bahwa benar-benar berteman dengan orang yang bisa diajak kerjasama, yang komunikasinya baik gitu ya, itu lebih kita butuhkan gitu ya. Pun halnya ketika misalnya jadi pimpinan ini juga sama gitu ya. Kalau di sini kan saya belum pimpinan ya, gitu ya. Kan kalau bapak ibu kepala sekolah pasti menginginkannya orang-orang yang bisa diajak kerjasama tadi gitu ya. Dan apalagi nanti mereka ke depan gitu ya. Kalau mereka ke depan itu anak-anak kita mungkin udah jarang juga ketemu kita aja secara terbatasi gitu ya, karena ada online. Tapi bagaimana caranya kolaborasi itu kan tetap bisa dijalankan, bagaimana caranya komunikasi itu tetap bisa baik walaupun nggak pernah ketemu misalnya ya. Kemudian yang ketiga itu learning should have context ya. Jadi kontekstual maksudnya tuh benar-benar kalau pembelajaran itu kita dekati dengan kenyataan, dengan sesuatu yang nyata. Kita masih ingat Bapak Ibu pasti di sini sudah mengajarkan juga ya. Kalau dulu waktu saya masih SD, saya kalau saya merasa saya masih SD, saya yakin Bapak Ibu juga gak jauh beda gitu ya. Dulu tuh kalau ngajarin matematika kan benar-benar A dikali B gitu ya, luas persegi misalnya ya, itu A dikali B gitu ya, panjang A dikali lebar B. Kalau sekarang kan enggak kan? Bapak Ibu kan pasti ngajarin kalau persegi panjang, Bapak Ibu langsung mencontohkan gitu ya. Ini papan tulis gitu ya. Berapakah luas papan tulis? Kan gitu ya. Jadi sudah benar-benar lebih nyata ya. Begitu halnya kalau misalnya di dalam IPS misalnya. Kan kita apalagi di IPS ya, memang IPS itu kan tentang manusia ya. Jadi kita berupaya untuk menghadirkan pembelajaran dengan sesuatu yang lebih nyata. Kan kita nggak mungkin cuma bicara tentang gunung, tetapi kita berikan gambar gunung gitu kan ya. Kita nggak mungkin bicara tentang laut. Sama seperti yang Bapak Ibu nih, jadi ada karena susah menggambarkan betapa jauhnya dari Garut ke Jogja, Bapak Ibu tinggal ambil peta gitu ya. Ini Jogja, ini Garut kan gitu ya. Berapa jam mau ke Jogja ini dibuat dari peta gitu ya. Jadi benar-benar anak itu bisa membayangkan karena memang dihadirkan contoh-contoh yang nyata. Dan yang
sama ya. Sekarang kan sudah ada buku, ada kan buku-buku dengan orang tua. Nggak ada Bu, tapi kami sudah punya WAG. Belum ya, dengan orang tua kan sebenarnya salah satu cara untuk mendekatkan dengan masyarakat. Apalagi kalau ada mengundang misalnya pakar-pakar, nggak harus selalu guru ya, misalnya ada kalanya diundang ketika mengenalkan jenis-jenis profesi di IPS, diundang lah gitu ya, misalnya ibu kepala sekolah mohon hadir gitu ya, kami sedang mengajarkan tentang beragam jenis profesi, atau misalnya ada nggak di sini orang tuanya yang dokter, boleh ya hadir sebentar saja gitu ya, supaya anak-anak tahu bagaimana sih profesi dokter gitu ya, atau ada nggak yang pengacara gitu ya, atau ada nggak yang lainnya gitu ya, atau mungkin bukan sekedar profesi yang diakui secara profesional, tetapi juga beragam pekerjaan, macam-macam pekerjaan gitu ya. Jadi ada apa namanya tukang ojek misalnya ya, kita hadirkan gitu ya, atau ada lagi pedagang misalnya kita hadirkan kan untuk memperkenalkan berbagai pekerjaan gitu ya, bahwa di masyarakat ini ada beragam loh gitu ya, profesi maupun pekerjaan seseorang, kan itu salah satu cara kita ya untuk mendekatkan pelajaran dan mengintegrasikannya dengan masyarakat supaya anak-anak tuh punya gambaran. Saya rasa mungkin Bapak Ibu juga tersadar ya, dulu waktu kecilnya Bapak Ibu tuh cita-citanya jadi apa? Dokter, polisi, dokter, guru, ini ya, karena kita tahu kan cuma itu. Coba anak-anak sekarang Bapak Ibu, kalau ditanya, gimana? Ibu dari anaknya apa jawabannya? Pro player, YouTuber, gitu ya. Masih beragam profesor. Ada sih, malah saya nanti cita-citanya apa? Jadi pemadam kebakaran. Dulu kayaknya nggak ada itu, ada ya. Cita-citanya pemadam kebakaran. Karena kita nggak tahu gitu. Pasti emang ada pemadam kebakaran. Ternyata enggak loh. Sekarang tuh anak-anak sudah lebih dekat gitu ya dengan kenyataan. Ada yang ingin jadi psikolog. Dulu kayaknya nggak kepikiran emang ada peneliti psikolog gitu ya. Sekarang kan sudah makin terbuka ya. Juga makin tahu karena tadi karena memang gurunya selalu menstimulasi, mendekatkan anak-anak dengan kehidupan nyata dan mengintegrasikannya dengan masyarakat. Ya. Kemudian ada beberapa prinsip pembelajaran yang satu Bapak Ibu. Biasanya ada siswa ini kalau dulu tuh hanya diberitahu, sekarang mencari tahu, gitu ya. Jadi dulunya kita tuh disuruh hanya coba memantik aja. Siswanya tuh udah ada rasa penasaran, rasa ingin tahu gitu yang besar, dan mereka ditunjang dengan banyak sumber belajar. Ya, dulu kan kalau kita juga punya rasa ingin tahu, tapi kan nggak ada sumber belajarnya ya. Buku aja nggak punya gitu ya, cuma buku tulis doang ya. Kalau sekarang mereka enggak, jadi cuma kita mancing aja sedikit, mereka langsung penasaran itu muncul. Dan bahkan kalau sekarang kan murid-murid kita itu cenderung lebih atraktif, lebih berani gitu ya. Jadi sebelum, saya yakin sekali Bapak Ibu sebelum memberikan kesempatan, siapa yang mau tanya itu anak-anak udah langsung gitu kan ya, langsung tanya, Bu itu apa, Pak itu apa, jadi gimana sih gitu ya. Saya jadi ingat Bapak Ibu waktu beberapa tahun yang lalu ngajar di Al-Azhar di SD, kan ada PDS ya, dosen di sekolah gitu ya. Saya itu mau mengajarkan tentang waktu di Indonesia itu kan bagi 3 gitu ya, Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Baru ngasih judulnya doang, itu anak-anak Masya Allah ya. Ada banget pertanyaannya. Jadi nggak usah kita belum ngajar dan mereka udah tahu ternyata. Saya bahwa Indonesia itu ada berapa waktunya gitu ya, dibagi menjadi berapa waktunya. Wah langsung, bu, saya kan orang tua saya, ayah saya kan sekarang lagi di Papua. Masa Bu? Kemarin saya kan telepon ya. Di sini kan telepon jam 4 kan, baru selesai les. Masa kata ayah di sana udah
belajar aneka sumber. Jadi kita harus membiasakan mereka juga untuk memperkenalkan mereka bahwa info itu, pengetahuan itu bukan cuma dari kita sebagai guru, tapi kita kenalkan. Nah, di sini ada pojok baca, gitu ya. Jadi setiap hari misalnya ada program literasi 15 menit itu ya, kita kenalkan ini pojok bacanya. Coba siapa yang punya buku? Coba sekarang ini 15 menit pertama masing-masing anak gantian gitu ya, apa sih menceritakan isi buku. Kan itu salah satu sarana sebenarnya supaya kita tuh memperkenalkan bahwa belajar itu bisa dari mana saja, kan gitu ya, dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran tekstual menuju pembelajaran yang proses ya, sebagai penguatan dari pendekatan ilmiah. Jadi kita pun juga menyadari Bapak Ibu ya, kalau dulu tuh zamannya kita sekolah SD itu kan di rapot cuma ada pengetahuan doang Bapak Ibu ya, 80, 90 gitu ya, 75 gitu. Tapi kan pengetahuan doang. Kalau sekarang kan Bapak Ibu luar biasa sekali kalau ngisi rapot ya. Tulisannya itu loh banyak sekali ya. Wah, ini narasinya ya, udah pengetahuannya, afektifnya, psikomotornya gitu ya. Dan itu untuk sikap sosialnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Sikap spiritualnya, itu luar biasa. Mana Bapak Ibu tuh kalau mau mengisi rapor dia dulu jurnalnya gitu ya. Kan itu merupakan ilmu ini ya, salah satu penerapannya ya. Karena yang kita nilai itu bukan cuma hasil, tapi juga bagaimana prosesnya. Dengan adanya jurnal kan mempermudah Bapak Ibu ya dalam menilai proses belajar itu ada evaluasi dan nilai. Kemudian berikutnya adalah berbasis konten menuju berbasis kompetensi ya. Jadi kalau dulu zaman yang saya SD itu Bapak Ibu, pembelajaran itu banyak kontennya, apapun diajarkan. Apa enggak kompetensi gitu ya. Tapi kompetensi apa yang kita inginkan untuk diketahui oleh siswa. Zaman dulu kan kita tuh selalu menghafal RPAL ya, RPUL gitu kan ya Bapak Ibu ya. Sampai Bapak Ibu tuh tahu apa sih gunung tertinggi di dunia ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Apa gunung tertinggi di dunia? Mount Everest ya. Berapa tingginya? Dulu Bapak Ibu nggak tahu. Sampai nama-nama menteri aja dihafalin. Ya, satu ngomong ya. Iya, harus hafal. Karena kan basisnya itu konten ya, basisnya materi. Dan itu sesuai saja dengan pembelajaran saat itu gitu ya, dengan kebutuhan di saat itu gitu ya. Tapi kalau sekarang kita lebih ke arah kompetensi gitu ya. Apa sih yang kompetensi yang diharapkan? Kan kita lebih dalam indikator misalnya kan Bapak Ibu selalu lebih ingin hoax gitu ya. Siswa itu bukan cuma sekedar bisa menyebutkan, tetapi minimal sudah bisa menganalisis kan gitu ya. Kan itu sebenarnya berbasis kepada kompetensi. Jadi siswanya sudah bisa bukan hanya sekedar menyebutkan tapi juga menganalisis ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari parsial menuju pembelajaran yang terpadu. Nah ini juga Bapak Ibu ya, kita rasakan sendiri ya. Bahkan kalau di buku mereka sekarang ilmu pengetahuan alam dan juga sosial saja dipadukan gitu ya. Nah apalagi memang kelas 1 sampai kelas 3 kan masih pembelajaran terpadu yang pakainya integratifnya webbing gitu ya. Tapi sebenarnya walaupun matematika sendiri sebenarnya, tetapi kan sebenarnya kita tetap dalam konteks terpadu gitu ya. Kan kalau menurut Forgati terpadu itu bukan cuma modelnya webbing ya, webbing ini yang biasa kita ajarkan kalau tema gitu ya. Tetapi kan banyak, bisa jadi fragmenting, gitu ya. Bisa jadi connected. Kita kan selalu mengkoneksikan Bapak Ibu ya. Tadi misalnya matematika misalnya antara pertama cuma persegi doang, kemudian kita contohkan berapa luas persegi di papan tulis ini. Kemudian kan kita contohkan lagi yang lain. Berapakah misalnya luas kolam renang yang ada di Cipanas, gitu kan ya? Kalau panjangnya sekian, dengan sekian, itu kan sebenarnya kita sudah memadukan dengan apa? Dengan lingkungan sekitar.
gitu ya. Ada lagi misalnya memadukan antara matematika dengan IPS misalnya, karena kita sedang memperkenalkan sebenarnya konsep dari pembangunan gitu ya, atau konsep dari sumber daya buatan gitu ya. Jadi selalu terpadu. Yang berikutnya dari menekankan jawaban yang tunggal menjadi yang majmuk, yang banyak. Jadi kalau dulu itu selalu kita ajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau sekarang kan enggak Bapak Ibu ya. Kadang-kadang titik-titik tambah titik-titik sama dengan 4. Terserah anak. Mau 1 tambah 3 ya, 3 tambah 1 gitu ya. Mau 2 tambah 2 terserah gitu ya. Karena memang jawabannya itu lebih banyak ya kalau sekarang ya, multiple. Dan itu memang sudah bagus ya, sudah sesuai dengan ya. Kemudian dari verbalisme menuju aplikasi gitu ya. Jadi kalau dulu kan kita hanya lebih mengedepankan ucapan, kalau sekarang kan bagaimana diaplikasikan gitu ya dalam belajar itu. Makanya Bapak Ibu selalu ada keterampilan, tidak bukan cuma kognitifnya. Keterampilan itu selalu mengaplikasikan kan. Kalian sudah tadi belajar mengenai indikator yang pengetahuannya adalah siswa bisa menganalisis mana sumber daya alam, mana sumber daya buatan. Nah, tapi Bapak Ibu kemudian harus mengaplikasikan kan begitu keterampilan siswa membuat mind mapping gitu ya tentang sumber daya alam dan buatan. Jadi mereka sudah tahu, sudah bisa menganalisis sumber daya alam dan buatan. Mereka membuat pula mind mappingnya ya, sudah diaplikasikan ya. Kemudian dari peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisika atau hard skill doang. Jadi dua-duanya ya, hard skill dan juga soft skill ya. Kemudian mengutamakan pembelajaran dari pembelajaran siswa sebagai sepanjang hayat dan juga menerapkan nilai-nilai tuturi handayani gitu ya. Apa yang dari Gajah Dewantara ya, Ingaso Sum Lodo Ingwadia Mengaso tuturi handayani. Jadi sangat relevan gitu loh kayak ya konsep mengajar Gajah Dewantara dengan konsep begini ya. Pendidikan yang bagus. Nah, itu merupakan konsep prinsip-prinsip ya berdasarkan itu bahwa siapa saja adalah guru, di mana saja ada tempat untuk belajar ya. Jadi kita tidak lagi membatasi bahwa guru kita yang hanya di kelas saja, tetapi siapapun adalah guru gitu ya. Tadi ya menerapkan feedback juga ya dalam pembelajaran dan juga mengakui perbedaan individual dan juga latar belakang sosial budaya siswa ya. Jadi ini juga penting Bapak Ibu ya bahwa kita ajarkan multikultur sejak dini gitu ya. Sehingga anak-anak itu mereka paham bahwa Indonesia ini beragam gitu ya, suku Indonesia beragam, tetapi mereka juga bisa saling mentoleransi. Termasuk misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus di kelas kita, bagaimana sih anak-anak itu sebenarnya yang jadi belajar itu lebih banyak belajar adalah anak-anak kita begitu ya. Kalau ada anak yang berkebutuhan khusus kan mereka bagaimana caranya mereka bertoleransi bahwa dalam kehidupan nyata itu juga ada loh orang-orang yang berkebutuhan khusus dan mereka itu bukan cacat, bukan, ya memang berbeda saja gitu ya. Tapi kan betapa banyak juga orang-orang yang berkebutuhan khusus yang kemudian akhirnya mengubah dunia tuh akhirnya sangat bermanfaat, bahkan melebihi orang-orang yang normal kayak kita gitu ya. Misalnya ada Hawking gitu ya, yang atau Thomas Alva Edison misalnya. Coba bayangkan Bapak Ibu yang Thomas Alva Edison apa enggak sampai sekarang tuh kalau dia dapat pahala gitu ya
ya. Jadi waktu sekolah itu selalu membuat masalah sampai akhirnya dikeluarkan Bapak Ibu. Sekolah SD, bukan kuliah, bukan SD dikeluarkan oleh kepala sekolahnya. Saking bandel dianggapnya, membuat onar, membuat masalah gitu ya. Nah terus akhirnya si ibunya itu diserati oleh kepala sekolahnya bahwa anaknya itu dikeluarkan dari sekolah. Dan ibunya saat itu tidak bilang ke si dokter Freddy sendiri bahwa dia itu bermasalah gitu. Ibunya cuma bilang bahwa sekolahnya yang tidak bisa menampung anak-anak yang spesial seperti anak dia gitu ya, seperti dokter Freddy sendiri. Dan ibunya itu benar-benar memberikan pembelajaran di rumah, homeschooling gitu ya. Karena dia tahu si anaknya ini benar-benar punya rasa ingin tahu yang besar gitu ya, dan gigih gitu ya, sampai akhirnya kan percobaan membuat lagu juga cuma bukan 5 kali atau 10 kali ya, kita tahu ya, ribuan kali. Bayangkan melakukan suatu hal yang sama, coba ya, kalau kita makan udah bosan ya ini ya, udah 3 kali ya bisa ini, coba lagi deh 7 kali sampai 15 kali ini ya, emang gak bisa lah, ini sampai 1000 coba gitu ya. Artinya kan memang tadi Bapak Ibu ya, kita memang harus lebih bisa bertoleransi lagi terhadap berbagai perbedaan individu gitu ya, bahwa orang-orang di sekitar kita itu berbeda dengan kita, bahwa pasti Tuhan itu menciptakan, jangankan orang gitu ya, apa ketemu aja tuh pasti ada manfaatnya gitu kan ya, dibalasnya ya, apalagi orang gitu ya. Jadi sudah dibiasakan si anak-anak itu untuk melihat perbedaan individu dan bertoleransi, dan akhirnya bisa hidup dengan sesama. Nah semoga si perbedaan games tadi juga kemudian bisa memotivasi si anak belajar, dan kemudian anak juga bisa berkolaborasi. Karena tadi sepertinya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tadi nge-games itu kan akhirnya saling mendukung. Bukan itu kayaknya gitu ya. Dan Cina tuh gitu ya. Mau lagi game-nya Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Yang seru. Oke. Iya, seru-seruan dia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya ini namanya games.quizgame.id ya. Ada batasannya Bu? Ya? Ada batasannya. Batasan. Buat metode pembelajaran atau semacam ya, maksudnya ada batasannya. Oh iya. Barangkali mungkin kalau misalnya orang-orang mungkin ada yang iseng atau bagaimana intinya. Oh iya. Khawatir sekarang kan pasti. Betul. Iya Pak. Terima kasih ingatnya. Jadi betul ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu kalau kita mau menggunakan gamification dalam pembelajaran ini, pertama kita lihat dulu gamenya seperti apa gitu ya. Mendukung dalam pembelajaran seperti yang tadi kan sebenarnya mendukung ya, untuk memperkenalkan bahwa multi culture, keberagaman bukan cuma sekedar multikultural di Indonesia, tapi kita mempersiapkan anak kita untuk di kancah global. Artinya kan games itu sangat bermanfaat dan mendukung gitu ya, mendukung dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu tidak sekedar games ya, nggak yang ayo anak-anak silakan main apa? Bukan kelas. Khawatir Bu nanti anak buka, kita baru dibuka. Cuma tunggu papa. Oh, serem sekali ya. Iya, makanya ini maksudnya si games dalam pembelajaran ini minimal di kelas gitu ya. Kalau di kelas kan mereka nggak bisa sembarangan gitu ya. Atau misalnya ketika pun kita memberikan kan ada tuh games puzzle kata misalnya ya, untuk kata di bahasa Inggris atau bahasa Sunda ya, ngolok Sunda pakai puzzle kata. Tapi kita beritahukan dan tidak memilih ini situs-situs gamenya yang memang tidak berbahaya
gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ini kita coba yang mana ya ini. Nah, kalau ini berbeda lagi Bapak Ibu biasanya bahwa ini ada empat Bapak Ibu ya, ada empat suku nih, ada Musi, Bobo, Songgo dan juga Buki. Intinya dalam games ini si empat suku ini mereka punya kelebihan dan juga kekurangan. Artinya mereka di anugerah Tuhan itu ada sumber daya alam yang mereka miliki gitu ya. Ada juga yang gak punya, padahal sebenarnya ini mendekatkan kita ke kehidupan sehari-hari gitu ya, sama seperti dalam konsep ekonomi lah. Misalnya ada kerjasama antar bangsa, antar negara. Kenapa harus ada kerjasama? Karena negara kita diberikan kelebihan oleh Tuhan itu sesuatu gitu ya. Walaupun misalnya kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi kita nggak punya SDM yang sudah menguasai IT lebih banyak misalnya, sehingga bahkan gitu ya yang kita perlukan sehari-hari saja Bapak Ibu, laptop dan handphone gitu ya, kan penting banget dalam pembelajaran ya. Bapak Ibu ada WAG dengan kepala sekolah, dengan sama-sama guru, dengan orang tua gitu ya, itu belum bisa loh kita produksi gitu ya di industri. Nah yang ini lebih mendekatkan ke industri. Jadi ada beberapa suku yang dia itu punya sesuatu gitu ya, ada juga yang tidak. Nah ini misalnya si Gupi itu punya beras gitu ya, tapi kan tidak punya yang lainnya, tidak punya kayu gitu ya untuk rumahnya gitu ya, yang lain ini yang begitu. Ini bisa Bapak Ibu ya. Nah misalnya apa? Misal kata Bapak Ibu si ya Bupi sama Bobo, oke misalnya Bupi itu mau memberikan ini ya beras, si Bobo memberikan ininya seperti ini begitu modelnya. Sama ini juga si Songgo memberikan berasnya kemana nih Bu? Musi gitu ya, intinya begitu yang sini ya. Jadi dan banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu yang di game game ini ya. Tapi tadi memang ada yang berbayar, ada yang tidak. Tapi kalau yang ini sih tidak berbayar rata-rata ya. Untuk yang games.quiz game lainnya, ini yang benar-benar diumumkan kita gitu ya. Kalau saya sih yang miliknya yang tidak berbayar dulu saja maksudnya. Yang memang kita membuat karena kalau games ini sebenarnya game dalam application itu lebih baik kalau bisa kita yang buat sendiri, karena kita sudah bisa lebih menyesuaikan gitu ya ke tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan. Intinya begitu Bapak Ibu tentang gamification dalam pembelajaran, terutama untuk yang game dalam Christian tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ya. Silakan Pak. Mohon izin Bu. Namanya dulu itu Pak. Oh nama saya. Ya, Kenalan dulu ya Bu. Kalau nggak kenal maka tak sayang gitu. Nama saya adalah Samhadi. ya. Aslinya dari Jawa Timur Bu. Merantau di Jawa Barat. Saat ini sudah menetap di Jawa Barat, khususnya di Kota Banjar. Saya tugas di SDN 3 Sindang Balai. Dari sekolah ini kita naik ke atas kurang lebih 40,5 dari sekolah ini. Kembali kepada materi Bu ya, pemanfaatan game edukatif. Setelah saya baca sebelumnya mohon maaf dulu. Ya. Game ini menurut para ahli itu adalah media untuk menyampaikan pesan yang berbentuk permainan
atau yang menghibur kepada siswa kita. Edukatif itu kegiatan yang bersifat mendidik, membina, memberikan latihan dan sebagainya, sehingga anak-anak itu memahami dan bisa meletakkan sesuatu benda sesuai dengan porsinya. Nah, pertanyaan saya mau gini, apakah dalam penggunaan metode game edukatif ini digunakan sesuai dengan tema pembelajaran atau sekali-sekali sebagai hiburan terhadap siswa? Mungkin itu aja. Nah, terima kasih Pak Sangkan. Ya betul sekali Bapak Ibu ya pertanyaannya ya. Ini sebenarnya yang harus kita selalu berikan ketika setiap kali pembelajaran atau hanya sesekali saja gitu ya. Nah kalau kita lihat teorinya sih Bapak Ibu, intinya kan gamification education ini adalah salah satu cara, salah satu metode gitu kan Bapak Ibu ya, supaya si pembelajaran ini menyenangkan. Tentu banyak lagi hal-hal yang lainnya gitu ya, misalnya kita memberikan persepsi atau kita memberikan ice breaking dalam pembelajaran, itu kan juga sama-sama membantu peserta didik kita untuk pembelajaran untuk termotivasi. Jadi kalau menurut saya tidak mesti setiap hari, tidak mesti setiap pembelajaran kita berikan yang tetapi tadi tergantung dari kebutuhan, tentu saja dari tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Itu Artinya intinya sesuai dengan kebutuhan anak. iya, dengan kebutuhan anak. Kan kita selalu menganalisis dulu Bapak Ibu ya, bagaimana impact siswa kita, bagaimana kebutuhan materi kita. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Masih ada dua lagi ya Pak Adi dan Bu kita ya? Baik, kalau tidak ada lagi, berarti saya cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu ya, tentang gamification dalam pembelajaran dan juga kolaboratif untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.